Wartanya mana? Diem aja kalau udah syukuran cepet datang. Jawab amin lama. Balik lagi guys. Untuk pertama kalinya akhirnya kita bisa ngobrol bareng. Kalau misalnya kita bisa bilang sih nama channelnya kita belum tahu, tapi paling nggak channel ini punya rasa tersendiri lah ya. Kalau misalnya gue boleh kasih nama, mungkin namanya Rasa Channel. Jadi kalau lu semua pengen ngerasain yang namanya channel yang benar-benar channel, rasain deh di channel kita ini nih, di Rasa Channel. Emberan ya. Nah ini jujur gue baru kenal sama dia ini beberapa hari yang lalu. Tunggu namanya siapa? Panggil aja Rido. Namanya Rido, ya kan? Ini namanya Rido. Asli mana, Dok? Kalau rumah asli Bekasi, sama kelahiran juga Bekasi. Orang sini juga. Orang sini. Orang masih Jabodetabek. Coba ceritain simple, Dok. Dengan kondisi pandemi sekarang, efek yang lu rasain apa? Efek yang gue rasain. Oke, sebelumnya kan gue juga sebenarnya fresh graduate, jadi baru lulus. Pas banget gue lulus, nggak selang berapa lama pandemi. Oke. Tapi untung sebelum makin marak udah dapat kerjaan, rezeki lah ya. Ya udah dapat rezeki, jadi ya lumayan, nggak terlalu berimpact. Alhamdulillah udah dapat kerja duluan. Alhamdulillah. Dibanding teman-teman masih banyak soalnya bang yang memang agak kesulitan karena kan baru fresh graduate, angkatan 2016-2015 agak sulit. Tuh. Mungkin di antara beberapa orang di Jabodetabek, Rido salah satu orang yang bisa dikatakan bersyukur banget ya. Bersyukur. Alhamdulillah dapat kerjaan, kondisi pandemi kayak gini, intinya bisa luar biasa lah ya. Luar biasa. Luar biasa lah ya. Sekarang kita gue pengen nanya lo, dari selama lu aktivitas awal lu lahir sampai detik ini, hal yang paling nggak bisa lu lupain, yang benar-benar bermakna buat lu, yang bisa ngerubah statement lu, intinya kayaknya gue nggak harus gini deh, gue harus gimana gitu. Apa sih momennya, mungkin dari zaman sekolah atau kuliah atau pertemanan, apa yang paling lu kena banget, intinya lu baru sadar nih, oh ternyata gue selama ini kayak gini nih, ternyata gue harusnya kayak gini nih, betternya kayak gini. Nah tolong dong di sharing-sharing sama gue nih. Oke, boleh. Jadi ini rangkuman sedikit ya tentang kehidupan gua ya. Ya, emberan. Jadi kalau bisa dibilang itu dari awal itu dari gua sekolah, sebenarnya kalau ditanya passion atau hobi, sebenarnya gua lebih di musik bang. Oke. Jadi dulu dari awalnya gua pas SMP gua mulai kenal gitar, aktif main gitar, sempat les juga, kursus, ikut lomba band, festival. Ya alhamdulillah juga kan, dari zaman sekolah juga lumayan ada pemasukan, udah mulai bisa sedikit-sedikit. Sebenarnya tadinya cita-cita banget jadi musisi. Pak gue pengen jadi musisi nih, seniman banget. Niatnya kayak gitu. Kayak SMP, SMA coba ya beberapa dulu sempat main metal, sempat rekaman juga pop. Pas kuliah juga sempat ikut organisasi musik. Cuma karena ternyata sampai dicoba pas sudah lulus, kok kayak mentok ya, nggak berkembang gitu di musik. Maksudnya awalnya rasa-rasanya nyampe ya? Awalnya mikirnya mah kayaknya wah bisa lah, rezeki di musik kayaknya bisa nih, kayaknya seru gitu kan, hobi dibayar. Tapi ternyata pas sudah sampai lulus memang kayaknya jalannya beda, kayaknya pegawai juga alhamdulillah. Nah mungkin kalau misalnya gue bisa simpulin, awalnya kayaknya dari SMP, SMA sampai kuliah, mungkin lu udah ngerasain kayaknya ini jalur gue musik nih, kayaknya dengan musik ini gue bisa mendapatkan taste yang berbeda, dan intinya kesenangan gue bisa menjadikan income buat gue, awalnya gitu kan. Awalnya gitu. Tapi seiring waktu berjalan ternyata income itu nggak ada. Income itu malah pengeluaran lu yang lebih besar dibanding income ada. Paling dulu kan gue paling kayak ngisi ini bang, kayak sempat wedding atau cafe. Jadi dulu juga sering lomba-lomba. Ada income-nya, tapi bener keluarnya lebih banyak. Lama-kelamaan. Lama-kelamaan. Nah, itu kisahnya Rido, baik dari awal dia merasakan kondisi pandemi, terus juga awal dia aktivitas yang sangat berkenan dan berkesan banget sama dia. Sampai sekarang masih tetap musik ya, Dok? Masih sesekali. Tapi paling nggak di hati lu masih ngerasain,
semoga ada poin gue bisa ngedapetin hal bermusik dan income-nya better ya nggak? Iya benar. Dan itu pasti ada ya. Nah itu salah satu dari cerita Rido, dari yang pertama mengenai job desk kerjaan yang dia dapat kondisi pandemi, yang kedua mengenai aktivitas dia sehari-hari. Nah yang poin yang ketiga nih, kita nanyain bagaimana kisah asmaranya seorang Rido ya. Ini kita mau tahu nih. Nah, kalau gue boleh tahu nih Do ya, selama lu sudah mengenal artinya pacaran atau sebuah hubungan yang spesial, itu yang lu rasain ke diri lu itu impact-nya apa sih sebenarnya suatu hubungan menurut pandangan lu gitu? Oke, kalau suatu hubungan kita bicara cinta berarti. Ya, embera. Cinta. Sebenarnya kalau menurut gue definisi cinta itu dimana kita bisa menemukan seseorang yang kita anggap itu rumah. Oke. Jadi buat kita nyaman, apa-apa kita bisa ceritakan dia, mulai dari susah, ngeluh, sampai senangnya berbagi sama dia. Ya. Dan alhamdulillah sejauh ini udah nemu. Amin. Ya, Alhamdulillah ya. Ya. Dari SMP sih, yang namanya SMP kan masih pacaran asal-asalan ya. Oke. Yang namanya cinta monyet. Cinta monyet. Padahal kita nggak tahu monyetnya di mana. Nah. Kita bilang cinta monyet, ya kan? Cinta monyet. Iya. Tapi ini pacaran sekarang dari SMP? Enggak. Oh, berarti udah silih berganti ya? Udah bukan monyet lagi. Udah bukan monyet lagi. Bukan Ya? monyet lagi. Oke. Ini- Silih berganti gang. Beda cewek berarti bukan ini ya orangnya. Bukan. Oke. Iya. Yang ketemu yang sekarang ini di mana? Kalau sekarang dulu awal di kampus. Oke. Jadi zaman kalau kampus itu, kalau di kampus gue sebutannya namanya dulu AMT bang, Achievement Motivation Training. Ibaratnya kayak pengenalan kampus lah atau ospek lah. Oh, dia berarti junior lu nih? Enggak. Atau sama? Seangkatan. Seangkatan. Oke. Kebetulan kita satu kelas. AMT apa tadi? Achievement Motivation Training. Oh, Ya, akhirnya jadi motivation heart. Nah, Hatinya. motivation Oke. love. Oke, nah, terus aja. Nah di situ ya baru lo mulai serius, maksudnya awalnya juga ya lah baru masuk kampus cari cewek Ya. gitu kan. Ya, ya. Ya, Ya, ternyata tapi satu jurusan nggak Dok, kalau gue boleh tahu? satu jurusan. Oh, satu jurusan? Satu jurusan. Udah berapa lama nih jalan? Berarti sampai dengan detik ini kita ngobrol? Ini 4 tahun lebih, mau 5 tahun lah tahun ini. Tahun. Iya. Oh, dari itu awalnya Awalnya satu jurusan komunikasi lah ya. komunikasi. Nah, sekarang dia di 5 tahun perjalanan lu nggak mungkin mulus dong. Itu pasti. Yang gue mau nanya ini mungkin agak privasi, tapi itu kembali ke Rido mau jawab atau enggak. Di antara 5 tahun perjalanan lu pasti ada masa atau rasa yang lu rasain kayaknya dia bukan yang feel di gue deh, yang lu bilang tadi gue pengen cari pasangan seperti rumah gue. Gimana caranya rumah itu bisa nyaman di gua gitu kan? Iya. Gimana tempat terakhir gua untuk bersandar kan di situ. Iya. Ya kan? Nah, sekarang gua tanya, 5 tahun nggak mungkin lu ngerasain dia sebagai rumah lu aja. Pasti ada rasanya kayaknya dia bukan selama ini gua idamkan atau feel yang ngebuat gua nggak banget. Itu pasti ada dong, Dok. Ya plus minus pasti Ada ada lah, kan, setiap ya? orang Nah, pasti ada lah. momen kalau misalnya gue bisa bilang momen momen paling rendah lu di hubungan lu. Mungkin kalau misalnya gue bilang momen di saat lu menyatakan ya kayaknya ya sudahlah, kalau emang kayak gini ya mau gimana gitu. Ada nggak momen yang lu rasain itu? Mungkin nggak usah ngasih tau detail, paling nggak momen secara garis besarnya lu ngerasain hal itu pada saat momen apa dan impactnya ke lu seperti apa sampai akhirnya lu tetap memutuskan walaupun udah kayak gini kita udah historis lama terus harus berakhir cuma karena ini. Nah itu gue pengen itu apa momennya ini? Sebenarnya sih selama berjalan hampir 5 tahun, sebenarnya percaya nggak percaya bang ya, sebenarnya ini hampir bisa dibilang 90% mulus. Oke. Hampir nggak ada kendala, soalnya gua ngerti dianya juga ngerti gua banget, menerima apa adanya. Dia kebetulan juga bukan orang sini, bukan orang Jabodetabek, dia luar. Oke. Halo Bi kalau nonton. Nah, panggilannya Bi. Panggilannya Bi, sebut saja Bi. Kayaknya Bi ini kebanyakan panggilan deh kayaknya. Bi ini kayaknya panggilan lumrah, bukan panggilan khusus, ya kan? Mungkin kalau misalnya panggilan khususnya itu kadang-kadang B itu dibuat B. Ya kan? Itu lumrah. Tapi kalau misalnya udah nggak banget akhirnya panggilannya B aja. Ya kan biasanya kayak gitu. Ya kan? Oh, oke, panggilannya B oke. Dok, sekalian lengkapin sama B itu. Nah. Halo Bi. Ya sebenarnya sejauh ini sih mulus. Kalau mungkin kadang kita marah-marah sedikit atau ngambek-ngambekan itu ada. Cuma gue nggak kayak pasangan lain yang
berantemnya bisa lama atau misalnya yang sampai ngomong putus. Itu nggak pernah sih sama sekali gue ngomong ada kata-kata putus. Marah juga kehitung cuma berapa kali, itu juga jatuhnya mungkin dalam hubungan yang lama sebutannya mungkin nggak marah juga kali ya, soalnya gue yakin yang 5 tahun pasti pernah berantem hebat. Jadi hitungannya di gue aman sih sejauh ini. Yang gue minta sekarang 10%-nya itu apa lu? Yang lo bilang 90% mulus nih, gue minta 10%-nya. 10%-nya, ya mungkin kita kan udah jalannya lumayan lama ya, pasti ada harapan dong buat kedepannya agar insya Allah berjodoh, siapa tahu kan ya. Amin ya Bi. Amin. Terima kasih. Ini penonton sini banyak loh, asal kalian tahu. Beneran, gua nggak bohong. Kalau lu semua kan gua udah bilang tadi, lu kalau pengen ngerasain channel yang benar-benar kerasa banget taste-nya di sini. Mungkin kalian boleh ngatain kayaknya di sini cuma gua berdua atau sama beberapa tim gua yang ada di sini. Enggak guys, di sini lebih banyak warganya. Yang cuma buat guys itu cuma hitungan jari, tapi supporternya yang luar biasa. Dan ini sebenarnya kita belum pancang pengumuman, tiba-tiba orang datang aja, ya. Lanjut. Iklan bentar tadi itu mengenai warga di sini ya. Gimana? 10%-nya ya. 10% aja. Ya intinya kalau sekarang kan dia udah kerja, gue juga udah kerja. Mungkin kita lagi sama-sama nabung ya. Sama-sama nabung, maksudnya kita juga ingin pacaran atau misalnya merintis masa depan, udah mulai mikirin dari sekarang. Kalau dulu kan kita pas kuliah ibaratnya pacarannya hahaha doang, senang-senang jalan-jalan, uang masih dikasih kiriman sama orang tua. Kalau sekarang kan kita walaupun udah dapat itu kalau gue nggak salah uang kiriman itu alasan beli buku atau semester pendek kan. Itu pengalaman ya kan. Beli buku bener juga sih ya kan, sama alasan semester pendek. Walaupun semester itu kalau bisa diperpanjang ya, kalau bisa biar sama kamu terus. Terus 10% itu yang lo rasain? Ya 10% ya intinya kita pengen juga kemana-mana, maksudnya kalau sekarang itu tujuan terdekat mungkin gue sendiri pengen niat untuk rumah atau mobil gitu ya. Kita pengen niat maksudnya dengan uang sendiri gimana sih rasanya, terus jalan pakai kendaraan atau nanti tinggal di tempat yang itu hasil jerih payah kita tuh gimana. Jadi kan selama ini ya masih kebanyakan ya sebelumnya pacaran masih duit orang tua lah. Kalau sekarang kan pengennya udah uang kita, terus gimana caranya kita tetap bisa terporsi gitu, nggak hura-hura. Soalnya kan niatnya emang pengen serius ke depan, jadi ada fokus. Gue sama dia juga, gue sendiri sih udah ngasih komitmen, gue pengen serius, gue pengen ya nanti mau ambil rumah, gue pengen ambil mobil kayak gitu sih sebenarnya lebih ke tujuannya. Soalnya kan selama ini bisa dibilang ya jalan-jalan sih sering ya, tapi maksudnya ke tempat-tempat yang benar-benar goals kita nanti, entah kita jalan ke ya kalau bisa sih kayak keluar ya. Cuma seenggaknya nikmatin dulu lah alam Indonesia. Jadi pengen nabung bareng aja sih. Buat hangout bareng. Amin dok. Itu luar biasa banget dari kisah sepenggal dikit miss call-nya Rido mengenai hubungan percintaannya yang mana dari awal kuliah ya dok ya. Dari awal kuliah. 5 tahun berjalan sampai detik ini. Yang gue pengen tahu, nah itu guys, tadi Rido ada mengungkapkan statement, gue pengen ngerasain rasanya gimana kehidupan ini diusahain dari penghasilan gue sendiri. Ya kan? Tuh guys, baru berapa menit gue sama Rido aja udah bisa sebutin nama channel gue, Rasa Channel. Ya kan? Gue udah bilang Rasa Channel itu sebenarnya kalian akan menemukan sendiri setelah ngobrol sama gue. Rasanya akan dapat, baru akan kerasa, rasain lu ya. itu intinya itu. Nah terus tadi mungkin kalau kalian dengar ada suara handphone, nah itulah warga kita yang ada di belakang kita. Yang ada suara handphonenya, kalau kalian dengar itu suara handphone warga kita semua. Itu rame. Mungkin handphone yang bunyi 1, yang mau ngambil handphone itu 10. Beneran gue ngomong. Kalian kalau bisa ini angle-nya diputer, kalian lihat. Mungkin luar biasa lah. Kalian akan kaget ada berapa orang. Luar biasa, beneran. Ini kalian bilang ini tembok, ini sebenarnya nggak tembok, ini cuma settingan. Ini kalau misalnya gue siku, ini kebuka semua. Beneran, ini kebuka semua. Ini sebenarnya kalau misalnya dibilang ini sebenarnya seperti lapangan. Sebenarnya konsepnya lapangan bola sebenarnya nih. Maka ini tapi kita setting aja sedemikian rupa seolah-olah kayak ada ruangan khusus gitu.
biar agak umum lah, nggak Iya. terlalu. Kalau kalian pengen lebih tahu lagi mengenai konsep kita, nah nanti tinggal tungguin aja rasa-rasa yang lain habis ini ya. Episode lainnya masih Nah, banyak. itu. Ini gue juga thank you nih Bang nih, udah jadi bintang tamu pertama nih. Ini pertama. Pertama nih gue Pertama nih. ya. Jadi orang yang pernah ngerasain channel untuk pertama kali ya Rido. Kenapa gue pilih dia? Karena dia sangat Rido untuk datang ke sini. Makanya gue pilih dia. Di antara semua nama, mungkin kalau kalian pernah dengar nama Budi, ya kan, Agus, atau misalnya siapa lah itu, dan pada saat gue menemukan Rido, kayaknya gue lebih Rido dia deh, untuk pertama acara gue gitu. Semoga keridoannya dia bisa memberikan efek yang luar biasa ke tim gue, ke Rido khususnya, sama warga-warga Rasa Channel ya. Sebenarnya warga ini punya nama, tapi nanti aja kalian saksiin aja next rasanya, nanti kita akan kasih tahu bagaimana warganya di sini ya. Oke, itu sekilas dari gue. Sekarang gue pengen nanya Dok, tetap mengenai hubungan. Gue pengen tahu Dok, lu percaya gak sih kalau jodoh itu bisa lu rancang? Lu percaya gak? Sebenarnya garis besarnya jodoh memang sudah diatur. Benar. Cuma kan kita pasti berusaha dan Ya. merancang siapa nih jodoh kita Ya, ke depannya, keinginan kita. Ya pasti harus diusahakan sih. Dan menurut gua bisa lah dirancang. bisa ya. Iya bisa. Berarti bisa dibuat bisa dibuat sedemikian rupa progress settingannya ya. Settingannya bisa, tinggal hasil akhirnya Nah, aja disetujui apa enggak. Finalnya nih Finalnya ya. aja. Finalnya ya. Ya itu kita ngerti sih. Tapi berarti Rido sangat mempercayai yang namanya sebuah rancangan dari sebuah hubungan dan endingnya jadi pasangan gue dia. Iya, usaha lah. Intinya Intinya percaya sama usaha. Nah ini guys, ini permintaan dari warga-warga kita ya. Warga Rasa Channel itu kadang memang banyak permintaan. Biar gue yang mewakili. Iya. Nah mungkin mungkin kalau pertanyaan dari warga channel itu mengatakan kenapa sih buat Rasa Channel ini, kenapa sih gitu kan, alasannya apa, intinya tujuannya apa, atau ngapain sih lu gitu kan, karena semua orang udah punya ini masing-masing lah gitu, dan kenapa lu mau nimbrung di antara semua orang yang udah banyak itu gitu. Mungkin sebenarnya sih kalian pengen tahu jawabannya dari gua kan, tapi kayaknya pertanyaan itu gua lempar dari Rido deh. Kita coba tanya, kalau misalnya posisi gua diadain ke si Rido nih, gua pengen nanya, Dok, kalau lu punya konsep buat si Rasa Channel ini, alasan lu pengen buat Rasa Channel ini untuk apa sih, Dok? Kalau yang pertama sih jelas gue pengen punya kenangan ya. Jadi momentum kita tuh setiap harinya jangan lewat gitu aja lah, kalau bisa ada dokumentasinya. Ya mungkin nanti pada saat kita udah lama lah, udah tua, kita bisa flashback banyak keseruan yang kita punya. Ya syukur-syukur channelnya bisa berkembang. Amin. Amin. Warganya Amin. Diem aja kalau udah syukuran cepet datang. Jawab amin lama. Biasa bang, Ini kelihatan ya kalau emang datang karena keikhlasan tuh agak susah. Mancingnya agak susah. Beneran. Ya. Terus apa lagi, Dok? Ya yang jelas semoga bisa jadi kebanggaan juga sih, maksudnya daripada kita pulang kerja, Bang Arko juga kerja pulang malam, dibanding kita udah tidur, besoknya bangun kerja lagi. Ya kita selingin lah beberapa saat ya, 2-3 jam untuk ngobrol-ngobrol. Nah itu kenapa? Karena sebenarnya kalau kasur ini ngomong, lu nggak capek apa sama gua terus? Ya kan? Beneran gua ngomong, mungkin kasur ini kenapa kasur ini warnanya merah? Karena kita nggak ada warna putih. Ya, Sesimpel itu aja. Simpel itu aja. Sesimpel itu Terus aja. kalau misalnya itu dari Rido ya, pertanyaannya kenapa mau buat Rasa Channel? Rasa Channel ini kalau misalnya gue bilang bener yang Rido bilang. Poin pertamanya adalah gue pengen melihat sesuatu hal yang nggak bisa gue lihat lagi, tapi itu udah lewat. Gue kangen akan masa-masa itu gitu. Iya benar. Kalau misalnya kalian bisa mengatakan, ya kan sekarang banyak aplikasi yang sering nge-remind lu 1 tahun Rido menyendiri, ada remind-nya. Ada kan di sosmed kan, Iya. tinggal lu mau tag ulang lagi, nge-post atau enggak. Ya, di Instagram tuh gitu Nah, juga. gitu 1 kan. tahun lalu kita lagi ngapain? Di-remind lagi, Iya, ya di-remind kan? lagi. Nah, kalau YouTube ini gue lebih pokoknya yang pertama benar kata Rido, kita pengen nyiptain suatu kenangan momen di mana kita bisa ngeliat hal lucu dulu yang pernah kita lakuin, dan kita akan koreksi nextnya. Paling kita ngomong kayaknya nggak bagus kayak gini deh, harusnya kayak gini deh. Hal-hal yang kayak gitu gue pengen gitu, dan gue pengen Rasa Channel itu benar-benar mendapatkan taste tersendiri untuk semua yang datang ke sini.
untuk warga si rasa ini semua, warga rasa ini ya. Warga Mampang Perapatan. Karena jujur gue pengen ngebuat ini yang pertama untuk kenangan kita semua. Yang kedua, gue ngebuat ini adalah untuk hal personal gue ya. Karena gue ngerasain gue punya banyak momen dulu, gue nggak bisa mengingatnya secara jelas, dan gue nggak bisa mereviewnya lagi secara detail. Ya gue cuma mau ngeliat apa gitu. Makanya gue gue ngebuat ini. Gue gak punya ekspektasi apa-apa. Gue berharap selalu ada orang yang mau datang ke Rasa Channel untuk ngerasain gimana banget sih channel itu punya rasa gitu ya. Terus nah ini guys, gue udah bilang sama kalian baru gue berapa menit di sini udah banyak permintaan si warga rasa ini. Ya. Ini tadi gue dapat apa tadi? Coba tadi warga rasa itu dia minta dia ngomong di sini tolong dong minta ke netizen konsep pembahasan apa yang cocok untuk Rasa Channel di next video. Nah. Itu permintaan dari si warga Rasa Channel ya. Sekali lagi gue bilang warga Rasa Channel ini mempunyai nama, tapi gue nggak mau ngasih tahu sekarang. Kalau gue kasih tahu sekarang nggak enak dong, nggak ada step-stepannya nanti ya. Jadi gue masih bilang warga Rasa Channel ini ya seperti warga rasa lah gue bilang ya, karena mereka mempunyai banyak rasa. Contoh rasanya yang pertama tadi adalah di saat gue minta mereka ada mengatakan amin susah, tapi di saat syukuran mereka datang semua. Beneran gue ya, seperti itulah warga rasa yang kalian tahu ya. Oke, itu sekilas dari gue dan juga ke para warga yang pengen hal-hal yang baru di next video, di next Rasa Channel nanti. Sekarang kita kembali ke Rido nih. Mengenai alur hidupnya sampai dapat kerjaan udah. Terus tadi mengenai percintaannya udah ya. Terus sekarang gue pengen nanyain ini loh, gue pengen nanyain lu kan udah ngerasain pandemi nih, Jabodetabek berasa banget deh efeknya, gue tahu banget itu. Gue pengen tahu tunggu, lu di Jabodetabek ini lu pada saat kerja balik stay ke Bekasi atau lu punya stay sendiri dekat aktivitas lu gitu? Oh, kalau gua ngekos Bang kebetulan. Oh, dekat tempat aktivitas. Ya, gua kerja daerah Kuningan. Okay. Gua ngekos daerah Tebet. Pulang ke rumah ini ke orang tua weekend atau random? Ya random sih, mungkin ya sebulan sekali lah pulang. Oke. Setidaknya sebulan sekali pulang. Nah, sekarang gini, gua mau nanya sekarang perihalnya lebih sensitif kali ya. Gua pengen nanya sama lu. Selama lu udah mempunyai sepenggal kisah lu lah, dari lu awal mulai sekolah, mulai terjun di dunia musik, mulai kuliah dan mulai kerja dan punya partner baik secara kerjaan sama secara personal feel lu gitu, pasangan lu. Gua pengen nanya, apa arti penting orang tua lu di saat lu punya rutinitas panjang dan lu nggak bisa balik ke tempat orang tua lu itu. Mungkin ekspektasi lu pengen balik tiap hari, tapi gua tahu luar biasa spesialnya Jabodetabek ini gitu. Di saat lu bisa ngeliat gedung itu secara jelas, tapi lu untuk menggapainya bisa setengah jam sampai 40 menit. Itulah spesial Jabodetabek. Lu bisa lihat ujung Monas, tapi lu mencapainya itu nggak bisa 7 menit. Tidak akan bisa ya. Tidak akan. Makanya bisa. Terkadang pandemi ini gue bisa mengatakan ada plus minus, itulah kehidupan ya. Ada plus ada minusnya. Nah, ini ya. Pertanyaan gue nih, sekarang kita pertanyaannya agak lebih ekstrim kali ya. Gue pengen nanya sama lu, Dok. Hal konyol apa yang pernah lu lakuin di masa SMA atau di masa lu sekolah sampai lu kuliah? Hal konyol apa yang lu lakuin yang masih lu ingat, mungkin bisa buat lu malu juga, mungkin bisa buat lu pede juga. Pokoknya hal yang lu nggak bisa ungkapin selama ini, mungkin yang tahu cuma personal teman-teman dekat lu. Gue pengen kalau gue minta tolong ya, kalau bisa sih lu sampein lah. Karena yang namanya Rasa Channel itu semua rasa harus kita rasain. Dari rasa lu awal gali terus. Awal lu sekolah sampai kuliah, percintaan lu, kerjaan lu ya. Terus itu gue tanya, apa hal terkonyol lu yang pernah lu lakuin semasa lu sekolah? Kenapa coba? Sebenarnya kalau dibilang gua anaknya konyol apa enggak ya, maksudnya hal-hal konyol, sebenarnya gua anaknya nggak terlalu brutal Bang, nggak terlalu begajulan.
Jadi sebenarnya gue bisa dibilang flat aja sih, lempeng gitu, nggak terlalu seru lah, gue nggak terlalu yang punya cerita nakal atau gimana, cuma ya paling bandelnya anak SMA ke kuliah wajar lah ya, tau lah ya kira-kira ngapain ya. Manjat pagar ya, itu sesekali ya zaman diantarin ke sekolah sampai gerbang terus cabut ya, kuliah bolos-bolosan, bilangnya sama rajin ke orang tua. Iya. Bilangnya SKS 10 hari ini, padahal cuma 3 SKS ya kan. Itu juga dapetnya Iya. Terus minta anggaran dari orang tua semester pendek, padahal kalau bisa semester itu diperpanjang ya. Karena uangnya digunakan ke hal yang lain ya. Itu yang lu bilang. Iya, konyol. Ya kalau konyol ya paling apa ya? Kebanyakan sih masih normal sih jatuhnya, gue yang nggak konyol-konyol ya. Cuma ngeband sama kalau percintaan juga gue kan nggak yang selingkuh atau yang gimana ya. Dia yang buat cerita ya. Jujur deh, kalau si Rido ngomong kayak gini, kayaknya ada waktu dimana kita harus ngundang B-nya itu deh, biar kita sama-sama tahu sebenarnya si Rido ini bener ya sih dia kayak begitu. Setuju nggak warga setuju nggak ya kan? Harus biar fair gitu, kita itu harus mempunyai rasa yang fair gitu kan, jangan di ujung lidah aja, harus sampai pangkal lidah juga kita harus tahu ya. Siap di kamu. Nah itu ya, B siap-siap aja, ada momen kita akan undang B-nya si Rido untuk datang ke kita, tapi semoga aja ada waktu dan momen yang pas ya. Karena jujur gue bilang apapun itu B yang di statementkan oleh Rido, dia sepenuhnya buat lo gitu. Walaupun dia bilang kayak gitu ya, makanya gue butuh statement dari pasangannya ya kan. Namanya kita pasangan kan ada laki-laki ada perempuannya. Laki-lakinya udah punya statement, kita minta perempuannya dong biar adil gitu kan. Kalau misalnya nanti semua statement itu oke, baru kita panggil KUA-nya. Ya kan gitu. Kalau udah cocok kayak gitu ya kan. Mana tahu kan, kita nggak tahu ya. Nah, next Dok, gue mau tanya momen yang paling belum bisa lu lupain di masa sekolah sampai sekarang, ataupun kalau misalnya di kuliah ada, atau awal pekerjaan ini punya momen spesial lu coba apa sih itu? Ya kalau masa sekolah sebenarnya nggak bisa dipungkirin, gue punya kebanggaan sendiri bang dari gue bermusik. Gue main gitar ya. Jadi kalau anak-anak lain kebanggaannya kayak juara umum, ranking atau apa, gue alhamdulillah dari SMP sempat ikut lomba musik mulai dari antar kota, antar provinsi, alhamdulillah juga. Berarti dulu punya band Dok? Dulu punya bang. Sekarang masih ada band itu? Sudah tidak dong. Atau udah berpencar ya, atau mereka udah aktif dengan punya band sendiri? Biasanya kayak gitu historisnya. Ya, ada yang sudah punya band sendiri lagi dan lumayan sukses, ada juga yang memang semua banting setir seperti saya. Jadi menjadi pegawai. Jadi di antara rasio 1 sampai 10, yang sukses itu berapa persen presentasinya? Misalnya lu ber-5 nih, yang banting setir itu berapa orang? Gue banyak banget band ya, soalnya cabutan juga, cabut-cabutan. Ya 5-1 tetap stay di musik. Berarti ada satu pionirnya yang tetap di musik. Iya, bisa dibilang ya dari lingkungan gue ya, dari zaman dulu. Ya dari 5-1 lah. 4 melenceng, 1 tetap fokus. Tapi yang 4 ini nggak bisa menghilangkan soulnya untuk musik ya. Iya. Pada saat kangen banget pasti bisa ngumpul. Iya, kita sesekali juga tetap ke studio, ntar iseng-iseng cover atau recording, cover gitu aja sih. Kalau zaman dulu SMP SMA gue bangga sama diri gue yang mungkin sekarang kalau misalnya gue bangun tidur, iya gue gitaris kok, gue dulu zaman sekolah pernah menang kok, pernah bass gitar atau apa itu. Ya bagi orang bukan apa-apa, cuma kalau bagi gue itu kebanggaan gue juga sih. Ingat juga dulu zaman nyokap gue support gue, beliin, gue minta mau gitar, mau efek, bener-bener disupport sih. Alhamdulillah dari dulu, makanya sebenarnya masih musik banget ya, dan nggak bisa dipungkiri sebenarnya kalau misalnya ada jalannya, hai band-band terkenal, mana tahu, kita nggak tahu. Kita kan juga di sini selain punya rasa mengenai personal dari yang Rido rasain, mana tahu ada rezeki terselubung, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Who knows itu ya. Yang penting kita try again kan gitu. Oh jadi ya itu selamat kalian. Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan atau peluang buat berjalan di musik sih, gue pengen banget, entah jadi session player. Amin. Atau menjadi buat band sendiri yang punya album. Amin. Itu sih gue masih tetap keinginan gue ya sampai sekarang ya. Tapi kalau dibilang kenangan sama kebanggaan ya itulah pas SMP, SMA itu gue musik membuat gue bangga sih sampai sekarang. Selama lu bermusik Dok, lu pernah punya buat lagu nggak?
Pernah bang, mulai dari pop, metal juga sempet, sampai dulu sih paling sering itu gua lomba. Jadi cover lagu di aransemen, dibuat rock progresif, ya ala-ala gitulah pokoknya. Ada lagu yang kalian buat sendiri nggak? Ciptaan kalian? Ada. Ada. Di momen apa itu? Pas sekolah atau kuliah? Atau ada setiap momennya kalian buat lagu? Pas SMP sempat, cuma itu ada ya trouble ya mungkin kalau diceritain. Tapi masih ingat itu historisnya? Masih Apakah ingat. liriknya, ininya, musiknya masih ingat? Semuanya masih ingat. Dan personilnya masih ada lah itu ya. Kalau untuk mengingat itu pengen kangen bareng gitu. Iya. Masih ada itu berarti Masih. orang-orang. Nah kalau SMP ini gue lucunya nih bang, gue dari SMP itu kan udah mulai bermusik. Ah. Nah SMP itu gue dimanajerin sama guru gue sendiri. Oke. Di SMP. Seru Ya, SMP. orangnya nonton nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Sama guru gue sendiri di SMP dan itu guru gue itu memang bisa dibilang support kita banget sampai kita lomba semua dana dari dia dimodalin buat latihan lain-lain sampai kita juara akhirnya kita mau dibuatin album dan sampai pada akhirnya ini. waktu saya masih SMP dia guru saya ternyata dia melambai, dia cowok tapi kebetulan dia memang yang seperti itu, jadi bukan strike, maksudnya endingnya dia suka dengan endingnya sesama ya, endingnya mau terbalik ya. Iya. Jadi dia ternyata mencari personil band itu anak-anak SMP harus ada yang mau sama dia salah satu agar band itu berjalan. Iya namanya juga hidup harus ada pengorbanan ya. Tapi juga kadang yang dikorban itu mikir-mikir juga ya. Tergantung dari kalian. Misalnya ada 5 orang, lu mau nggak berkorban 1 buat gue? Iya. Biar mati 1 yang penting tumbuh 4. Ya, seperti itu soal. Seperti moto kita hidup, mati 1 tumbuh 1000, ya kan? Kalau ini nggak usah, mati 1 tumbuh 4. Tapi sayangnya nggak ada yang mau mati. Nggak ada yang mau Mau mati. hidup semua. Mau hidup semua. Biar nggak disponsori, yang penting hidup normal. Iya. Ya kan? Walaupun banyak warung-warung yang udah nggak normal namanya kan. Iya, Tapi benar. kalian tetap pilih hidup normal. Hidup normal tuh SMP, SMA juga ya. Kalau SMA kebanyakan kita lomba lah sama sempat. Ya kan banyak festival. Ya main-main metal lah. Pas kuliah cuma organisasi aja. Nah kalau kuliah emang lebih fokus kayak ngisi di cafe atau wedding sih, jadi emang udah mulai cari uang tuh. Kalau dulu kan banyak buat kesenangan aja, idealis. Tapi yang gue tahu Dok, kalau misalnya kalian udah masuk ke kafe, biasanya itu potensinya itu lumayan, apalagi kalian udah jadi tetap ya. Ya sempat sih Ada reguler. nggak? Harusnya kan ada momen itu sebenarnya kan. Ada sempat. Nah, momen itu kenapa bisa nggak terjadi? Bukan hilang ya, karena momen itu bisa aja next besok atau kita kan nggak tahu. Tapi gue pengen tahu kenapa, kan lu bilang sendiri tadi ada sih momen, tapi kenapa momen itu nggak ada? Lu tau nggak? Karena apa gitu? Ya bisa dibilang gue dari dulu band bukannya gue sok atau gimana, gue tuh semangat banget bang. Oke. Sedangkan gue tuh merasa sekitar gue mereka punya potensi tapi semangatnya nggak sama kayak gue. Sampai akhirnya kita nggak bisa selebar itu. Kita ada job banyak yang kita tolak karena waktu itu kita juga gue sih masih kuliah juga, ada juga beberapa yang temennya kuliah sama enggak. Ya akhirnya memang nggak bisa se lurus itulah, ada aja lah hambatan. Jadi gue belum ketemu lingkungan yang benar-benar Yang sesemangat satu- gue nih satu waktu itu. visi ya? Satu visi. Gue pengen hidup dari sini, belum pernah yang sampai bener-bener berapi-api yang seluruhnya kompak sih. Makanya ya udahlah sampai akhirnya lulus dan gue juga memutuskan ya kayaknya emang kerja itu lebih realistis guys. Back to basic ya Dok. Back to basic. Back to basic ya. Ya itu yang kita obrolin sama Rido hari ini. Jujur gue pengen banget, mungkin hal yang kita obrolin biasa aja ya, tapi gue berharap apapun itu yang ada di Rasa Channel mempunyai rasa tersendiri buat kalian semua. Yang pasti semua yang ada di Rasa Channel ini kita nggak ada konsep ya, Nggak ada. intinya Ngalir natural aja. ngalir aja lah. Iya. Mungkin kalau misalnya kalian sering ngelihat air depan rumah tuh ngalir ya ngalir aja gitu, Ngalir aja. nggak usah dihambat, walaupun dihambat pun tetap aja dia akan ngalir gitu. Nah ini gue pengen tahu nih, dari tadi gue sering ngomong warga akhirnya mereka heboh, padahal gue ini baru 1 season, ini baru pertama, tapi permintaannya banyak sumpah ya. Sekarang gue pengen tahu nih gue pengen tahu, tapi nggak usah kita tampilin orangnya biar kalian penasaran. Next gue akan panggil si warga, tapi nggak semua, kalau nggak semua nggak ketampung nih, tapi tampaknya udah kebuka duluan nih konsepnya ya. Gue pengen tanya nih, untuk warga Rasa Channel
yang ada di sini nih, gue pengen tahu ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Tolong suaranya kencengin. Iya. Udah bang, gue mewakili warga channel nih bang ya. Oke. Apa Jadi nih? gue ngeliat kalian berdua kayaknya happy banget nih. Jadi gue pengen nanya bang, buat Rido sama Bang Argo. Di hidupnya sebenarnya pernah ada penyesalan terbesar nggak sih kayak gitu? Oh, oke. Paling kayak gitu sih. Pertanyaan warga rasa ini, ada penyesalan terbesar nggak di hidup lo gitu ya? Luar biasa nggak di? Udah sok terapi gua. Pertama gitu. Itu gua belum dapat komentar dari semuanya itu. Baru dapat komentar real. Ya, real komentar langsung dapat. Padahal kan ada di kolom itu ada kan lo ya? Ada statement-statement dari yang orang-orang bilang itu netizen kan? Ya, itu gue belum baca, ini udah ada netizen hebat nggak rasa channel ini? Belum sampai 1 season dipublish, udah ada real netizen di sini. Bayangin saking enaknya itu rasa ya. Ya lu dulu ke gue dulu. Gua dulu ya. Nah, tadi apa? Ada penyesalan terbesar gue selama gue hidup. Jujur kalau gue bisa bilang penyesalan, gue munafik, penyesalan ada. Dan kalau misalnya gue bilang banyak penyesalan gue, banyak banget. Gue manusiawi, gue bilang itu karena gue ngerasain sendiri. Pertama, kalau misalnya bilang, gue jujur aja, penyesalan gue pertama adalah pada saat gue berpijak dari daerah gue kebetulan orang Sumatera Barat, asli Padang. Pada saat posisi gue di Padang itu, gue merasakan hal yang benar-benar yang nggak pernah gue rasain. Yang nggak, maksudnya di sini adalah gue dulu sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu. Intinya kalau gue mau pengen ini, gue nggak bisa gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya yang paling simpel deh, gue pengen pakaian baru, paling simpel tuh ya. Gue pengen, tapi banyak pemikiran yang gue bilang kayaknya nggak penting deh, kayaknya ya udahlah, bensin motor aja lah dulu, atau makan ini aja lah dulu gitu. Karena gue jujur, gue bilang seperti ini bukan berarti keluarga gue susah, enggak. Alhamdulillah keluarga gue cukup dan keluarga gue sangat support. Tapi pemikiran gue itu lebih memikirkan ada skala prioritas yang lebih penting untuk jangka panjang itu nggak setahun, nggak, paling nggak gue besok, next 3 hari ke depan gue safety nih, gue bilang. Itu penyesalan gue. Sebenarnya sih itu mungkin nggak penyesalan, tapi bagi gue itu misalnya kita fair aja, itu penyesalan bagi gue. Dan di saat momentum gue selesai kuliah, apa yang gue mau gue bisa dapetin. Dari hal paling baik ke hal paling buruk gue bisa dapetin. Itu gue bisa bilang kayak gitu. Tapi lagi-lagi mindset gue mengatakan kayaknya nggak usah deh, kayaknya misalnya nih contoh hal paling buruknya mungkin gini ya, kalau misalnya gue bilang hal paling buruk gini deh, kenakalan remaja deh, kita sama-sama tahu kan kenakalan remaja deh, hal paling buruk yang bisa dilakuin, ya kan? Itu bisa gue lakuin pada saat setelah gue kuliah. Momen-momen kalau kita ini kan lo, kalau kita selesai kompre kan jedanya panjang tuh, pas mau wisuda itu bisa sampai 2 bulanan kan, 2 bulanan, 2,5 bulan paling lama, 3 bulan 3 bulan bisa kan. Ya. Nah, pada masa-masa itu kan adalah masa transisi kita untuk pembentukan badannya, nggak? Pikiran nggak ada, having fun aja, kita party aja, toh juga pakai toga kok endingnya kan gitu, semua udah lulus gitu. Nah, di zaman 3 bulan itu gue ngerasain semua kesempatan yang ada. Nah, pada saat zaman itu gue cuma bilang, gue lebih menghabiskan waktu dengan, ya bisa dibilang gue sama teman-teman gue gitu. Ya. Kenakalan remaja yang gue lakukan itu bisa gue bilang oke, dugem gitu. Ya. Tapi sayangnya di saat gue teman-teman dugem, gue nggak ngedapatin feel kalau misalnya kita kalau nggak minum nggak asik gitu. Ya. Ya kan, kalau gue. Bang Arko sendiri minum nggak? Gue nggak. Oh enggak. Tapi kalau minum keseharian ya. Oh iya. Kalau nggak seret gue kalau minum ya. Intinya kalau kita dugem nggak minum nggak asik dong. Benar. Tapi kalau prinsip gue, kita mau kemana pun tempatnya, kalau nggak ngemil gue nggak asik. Jadi gue lebih prioritas feel gue itu dapatnya ngemil gitu. Untuk minum gue belum dapat. Dan gue berharap juga jangan dapat feel itulah ya. Tetap dengan Arko ngemil lah gitu. Itu dari penyesalan gue yang pertama stepnya. Dan kalau untuk ke pekerjaan, gue pernah waktu itu kerja di salah satu perusahaan swasta. Karena ambisi gue pada saat menginjak kota Jabodetabek ini, yang mana kata orang, lu kalau udah bisa menaklukkan ibu kota, lu bisa ngegapai apapun gitu. Tiba-tiba gue punya channel untuk entertain. Dengan rasa pede gue, orang kampung ya, orang dari daerah,
ke kota, dapat channel, bisa casting sana sini. Ekspektasi gue, wah kayaknya nih uang paling gampang nih. Berarti Bang Arko dulu aktif juga, sempat Sempat di entertain ya. gue casting itu, sampai gue menelantarkan pekerjaan yang lu bilang dok. Akhirnya kita back to basic, Back to banting basic, setir. iya. Kalau gue banting setirnya malah gue meninggalin back to basic itu, gue entertain. Dan pada saat gue ke entertain casting itu ada momentum yang bisa gue lebih settle ke hal pekerjaan, tapi gue mengabaikan itu. Nah itu penyesalan gue jujur ngomong, itu penyesalan gue. Mungkin keluarga gue tahu banget itu historisnya apa. Itu penyesalan gue. Gue mohon maaf banget, bukan berarti gue pengen ngecewain keluarga gue, tapi gue cuma bisa bilang, endingnya gue cuma bisa bilang, apapun yang ada historis lu dulu, itu nggak akan membuat lu berbeda untuk historis ke depan gitu. Karena kalau yang bisa gue bilang sama lu dok, sama yang di sini semua, kita itu punya cara kaya masing-masing gitu. Kita punya cara hidup masing-masing. Jadi kalau misalnya historis itu lu anggap penyesalan, ya paling nggak udahlah, itu jadiin pengalaman lu gitu. Jangan lu berkutat di situ, sedangkan orang sudah melambai dari ujung sana gitu. Orang udah jalan jauh, lu masih berkutat aja di situ. Atau misalnya kata si Rido tadi, ya kita lagi posisinya lagi di Mampang nih guys ya kan. Kita berkutat di Mampang ya kan. Orang udah nyampe ke Monas ya kan. Kita ngeliat ujung Monas aja nggak bisa, orang udah mau naik MRT ke Mampang ya kan. Kita masih ngebahas itu. Nah ya, itu jangan sampai stuck lah. Jangan sampai penyesalan stuck itu lah. jangan disesali terus-terusan ya. Intinya gue bilang satu hal yang gue pelajari dari sudut pandang gue ya, sebenarnya kesalahan itu di dunia nggak ada. Itu yang gue tahu. Kesalahan itu yang nyiptain ya kita ini. Ya. Untuk apa kesalahan itu diciptakan? Untuk melihat siapa sih yang paling benar, walaupun terkadang belum tentu benar juga loh. Ya. Tapi untuk mensiasati dia yang lebih salah, cari pembenaran nih. Ya, semua orang harus semua orang kayak gitu, dan nggak ada yang mau disalahin, ya kan? Ya. Tapi bagi gue kesalahan itu nggak ada. Apapun yang terjadi dulu itu adalah pelajaran yang lu nggak bisa ambil SKS-nya di kuliah, bener nggak? Ya. Nggak ada tutorialnya itu. Tutorial penyesalan 5 SKS, ya nggak ada, nggak ada itu. Ya, pengalaman menjadi guru terbaik lah ya. Dan itu yang gue rasain untuk pekerjaan sampai endingnya mempunyai tes yang seperti sekarang ini ya seperti itu. Garis besarnya itu dari gue ya. Terus tadi apa ya? Sekali lagi coba tanya tadi masalah penyesalan terbesar ya. Iya. Selama hidup lu dah. Sekarang gue udah beres ya. Utang gue udah selesai untuk netizen gue yang the real di sini. Sekarang lu dong. Kalau gue penyesalan, ya sebenarnya alhamdulillah sih sejauh ini gue bersyukur dikasih jalan yang memang sangat baik ya. Maksudnya gue Ntar lo, gue pengen tahu nih kaki gue. lurus sih, Lurus sih. Kelihatan banget. Kelihatan umur kelihatan banget. Lanjut. Iya, alhamdulillah dikasih jalan yang selalu lurus dan bisa dibilang memang hampir gak ada penyesalan ya. Makanya gue juga sering berpikir untuk bersyukur, oh alhamdulillah nih gue selalu dikasih jalan yang baik-baik. Mulai dari dulu ketemu lingkungan pertemanan yang baik sesuai sama gue, yang gak terjerumus ke tempat-tempat yang seperti itu. Dan yang paling kalau penyesalan salah satunya itu sih ya gue kurang mengoptimalkan di musik, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan ke depannya akan bisa. Kita kan nggak tahu next ya. Nggak tahu ke depannya. Ya sejauh ini alhamdulillah masih lancar. Tadi itu ya dok, itu Ya. ya. Sekarang udah puas ya kalian ya. Sudah ya. Tawa ya. Sekarang gue balik nanya ke kalian ya. Sekarang gue pengen nanya. Gue pengen nanya ke warga Rasa di sini. Tolong kalian ngomongin ke gue hal terlucu yang pernah kalian alami. Gue gak balas dendam loh orangnya. Gue gak ada nama ya. Gue gak ikut-ikut. Lu pengen aja salah kita berdua sampai kita mungkin nangis ya kan. Gue gak akan balas dendam. Gue cuma pengen kalian ceritain simple aja salah satu perwakilan dari warga Rasa di sini. Mungkin gue ini deh. Enggak, gue gatel gitu pengen ngasih tahu nama ini gua gitu. Gua kasih tahu aja sekarang. Jangan simpan buat channel berikutnya. Enggak usah ya. Selanjutnya deh boleh. Ya udah, enggak usah next ya gua kasih tahu ya. Ya udah sekarang gua pengen tahu hal terlucu yang pernah kalian alami, salah satu keluarga aja, karena kalau semuanya gua ntar mau sahur nggak bisa. Salah satu aja hal terlucu yang pernah kalian temuin. Jadi gue kelihatan mukanya Ya, Ini warga Rasa perwakilan. ada momennya nanti wajahnya kelihatan. Apa? Gue kalau momen terlucu di hidup gue seumur hidup baru pertama kali ya
boker di WC Nah. di mall, suatu mall di Jakarta Selatan kan. Oke. Anjir. Pas gue mau cebok anjir kan pakai semprot gitu ya. Iya. Tombolnya kagak ada anjir. Sumpah kagak ada tombolnya. Terus gimana? Lu gesekin ke Itu tembok. WC yang duduk anjir. Cebok kagak ada gayung, Mas. Terus gue bingung, gue panik, gue gimana ceboknya. Mau nggak mau gue nggak cebok anjir. Pada saat itu. Pada saat itu. Dan itu aktivitas lu kerja. Gue kerja, Bos. Oh itu kerja. Gue kerja bang, serius gue kerja. Oke, mungkin itu akan menjadi pikiran teman-teman yang satu kerjaan sama warga rasanya. Gue nggak tahu kapan momennya dan gue nggak ngerti itu apalah hal terlucu atau penyesalan itu kayak beda tipis ya. Padahal gue nanya hal terlucu, tapi itu kayak penyesalan ya. Udah gabung. Udah itu satu cerita. Berapa? Dan itu lu yakin nggak ada tombolnya gitu? Kagak ada tombolnya bang, sumpah. Harusnya itu kan yang Dan itu WC duduk. WC Lu dulu kan bisa geser ke toilet sebelahnya. Nah, Lu masalahnya rusak. yang sebelah rusak, dibikin tulisan memang WC-nya lagi diperbaiki gitu. Harusnya- Yang ini harusnya kagak. ada sebelahnya lagi, Iya. sebelahnya ngomong. Yang ini kagak. WC ini nggak rusak tapi nggak ada tombolnya. Harus gitu. Kocaknya sebelum gua masuk, gua juga dengar ada orang berak di sana. Gua malah mikir kan. Oh berarti ini Nasib sama ya. ini berharap semua safety ya. Tapi karena saking safety-nya orang sebelum dia merasakan kayaknya nyaman deh di hidup. Tapi dia nggak ada perangkatnya. Berarti hari itu resah banget dong kehidupan lu. Pahit loh. Iya kan? Akhirnya gua pakai celana, lari ke WC sebelah. yang gua kasihanin apa nggak? Yang gua kasihanin itu bukan lu, celana lu yang gua kasihanin beneran. Itu aja. Itu dari warga rasa ya, udah adil ya. Adil ya, tahu ya. Anjir. Ini sekarang sebelum kita selesaikan rasa ini, karena rasa ini sangat banyak banget cerita rasanya, harus gue selesaikan ya. Gue ada pertanyaan untuk Rido ya. Pertanyaannya mungkin pertanyaannya yang nyantai aja ya. Yang kayak jelas. Mungkin yang tadi gue terinspirasi yang tadi. Terinspirasi yang tadi gitu ya. Bahas di next video Ya, aja biasa ya. aja ya. Gue pengen nanya, kalau misalnya lu boleh milih tuh, boleh milih untuk kehidupan lu next gitu, lu pengen merancangnya seperti apa? Ingin merancangnya seperti apa? Dan gue minta setelah lu punya statement itu, lu memberikan suatu statement yang paling enggak bisa buat motivasi gue secara personal sama warga rasa Warga ini rasa. biar dia nggak Iya. jadi netizen secara real, secara kontinu ya. Yang nggak canggih banget ya. Iya. Ya, kalau yang jelas sekarang gue berusaha optimal dari pekerjaan yang udah gue dapet ya. Gue berusaha sebaik mungkin apa yang udah dikasih jalannya gue harus optimalkan itu. Dan gue juga kalau misalnya ada peluang-peluang lain juga yang akan better, misalnya ada yang melirik gue untuk pekerjaan yang lebih better, pasti gue nggak akan sungkan untuk berkembang lebih baik. Yang jelas gue sendiri sih plan terdekat gue lagi berusaha untuk nabung sih ya, karena ingin merancang masa depan juga, nggak pengen terlena lah di masa muda, karena gue sendiri sih pengen ngerasain hasilnya itu nanti setelah gue berumah tangga, kita udah settle. Jadi nggak pengen di masa muda yang terlalu hura-hura atau party-party, jadi lebih udah mulai ada pikiran ke sana, dan itu udah mulai gue niati sih. Ini berarti Rido udah ada konsep rumah tangga. Pertanyaan gua sempat gua senang dengan semua acara yang lucu yang bisa buat ketawa. Gua pernah dengar beberapa statement dari artis favorit gue yang mengatakan kalau lu mau berumah tangga ya, yang lu siapin rumahnya dulu apa tangganya. Nah, itu pertanyaan gua. Gua pengen tahu. Kan dia kan konsepnya kayak gitu kan, nggak salah dong ya kan. Lu mau jadi netizen gua nggak salah dong. Dia kan statementnya tadi yang gua kena banget sama gua pengen berumah tangga. Nah, yang gua tiba-tiba tersirat pas gua waktu beberapa hari lalu dengar statement artis idola gua. Gua mau nanya nih, kalau lu mau berumah tangga, yang lu siapin rumahnya dulu apa tangganya, gua tanya. Nah, itu tolong lu jawab. Ini jawabnya harus lucu apa harus serius ini? Bebas. Yang penting netizen ini kalau bisa jangan berkembang. Coba kita aja yang berkembang. Netizen jangan continue. Nggak bisa, Pak. Nah, apa? Pertanyaannya nggak salah. Iya. Emang nggak bener juga. Iya, bener. Gue mesti jawab apa? Tapi udah terburu gua ungkapkan kan? Berarti harus ada. Ya rumahnya dulu lah.
rumahnya dulu. Rumahnya dulu. Tangganya Setelah rumah. setelah rumah Dong. berarti rumah kalau tangga. Oke, berarti kalau rumah lu tingkat 2 nggak ada tangganya gimana? belakangnya. Gimana? Dia bilang rumah dulu. Jangan dia membuat konsep rumah tingkat 2 nggak ada tangga aja. Jangan ditingkatin dulu, biarin aja panjang dulu. Oh, biarin gitu. aja melebar dulu. Lebar aja, jadi paling nggak dari ruang tamu ke kamar lu bisa gojek lah. Iya. Karena kan nggak ada tangganya, iya kan? Jadi kebayang sama kalian ya, planningnya si Rido buat rumah seperti apa dari ruang tamu aja. Itu kamarnya dia harus pesan gojek. Ya, harus pesan aplikasi online gitu ya. Amin, semoga bisa sebesar ya. itu rumah gua. Aminin dong. Amin. Kurang ajar. Hal positif itu susah. Kan gue udah bilang kan, jadi kalau untuk aminin susah, tapi kalau syukuran paling pertama datang rame lagi, ya. Ya itu dari kita. Dan sebelum kita tutup, gue sempat ngebaca statement sosmed dari teman-teman gue. Mungkin kalau yang tahu diam-diam aja ya, nggak usah komen juga. Kasihan nanti tim gue untuk ngebalasnya. Statementnya itu adalah kayaknya kita itu nggak perlu tahu banyak tentang orang lain gitu. Kenapa? Karena belum tentu lu sanggup untuk menerimanya gitu. Jadi maksud gue di sini adalah cukup sewajarnya aja, cukup seporsi lu aja mengetahui itu. Karena kalaupun lu tahu banyak, belum tentu lu siap dan belum tentu lu nyaman dengan itu. Jadi pesan gue untuk yang season pertama itu, yang mana inti poinnya itu apapun yang ada hari ini, otomatis gue dari awal tadi gue belum ucapin statement gue ya, apabila ada kesalahan dari gue dan Rido, Ya. kita mohon maaf banget. Itu semua nggak karena di-planningin, direncanain apa, itu semuanya natural aja. Terus Terima kasih juga nih buat penonton nih. terima kasih warga rasanya. Kan nggak boleh gue kasih tahu namanya dulu kan. Ya next nanti gue akan kasih tahu ya. Terima kasih banget untuk warga rasa gue yang luar biasa, rasa netizennya di sini. The real netizen ada di sini banget guys. Lo nggak perlu harus nunggu komen, udah di komen duluan gue di sini. Baru season pertama ini ya. Ya berarti kesimpulan quotes dari Bang Arko tadi ya, kesimpulan akhir jangan membandingkan diri kita Ya. dengan orang lain ya. Semua orang punya Semua punya porsi, porsinya masing-masing. masing-masing punya jalannya masing-masing. Punya jalannya masing-masing. Punya cara untuk mencapai kesuksesannya Iya, masing-masing. betul Mantap. sekali ya. Itu intinya. Terima kasih banyak untuk semua Penonton. yang penonton yang the real di sini ataupun yang nanti ada di Rasa channel kita. Terus juga jangan lupa kalian ikutin terus bagaimana Rasa kita ini selalu akan ada. Mungkin itu bisa setiap hari, setiap minggu, tapi nggak mungkin setiap bulan atau setiap tahun ya. Kelamaan. Keburu nanti rasanya jadi berbeda banget ya. Pokoknya kalian ikutin terus lah ya. Benar. Dari- Thank you banget juga nih buat Bang Arko, gue udah Nah, diundang nih di ini episode pertama. perbedaan rasa tuh di sini. Yang ngucapin terima kasih orangnya, bukan gua. Nah, di situ perbedaan di situ. Gua soalnya jadi opening. Tuh, di perbedaan. channel Harusnya kan gua. ini loh. Harusnya kan gua kan yang ngucapin terima kasih tuh, udah mau datang. Kita perkenalan belum lama, lu pengen berkunjung ke sini. Yang settingan ini sebenarnya bisa kita dobrak di lapangan ya kan, orang nggak tahu ya kan. Malah yang terima kasih dia. Nah itulah yang gue bilang, Rasa channel itu memang berbeda dari yang lain. Kalau kalian pengen ngerasain Rasa channel, kalian akan tunggu aja next di Rasa channel ya. Rasa channel. Terus yang ya tadi itu udah selesai. Quotesnya tadi udah seperti yang ya inti apa quotesnya namanya itu ya. Quotes ala-ala kita ya. Quotes ala-ala ya, Ala-ala. seperti Rido bilang tadi. Intinya adalah semua kita punya porsi masing-masing. Kalian tidak perlu memikirkan porsi orang lain. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Contoh, sekarang kan kebetulan bulan Ramadan nih. Kita contoh paling simpel nih ya. Kalian pengen buka puasa sama menu A, B, C, D. Karena kalian lihat orang lain bisa menunya A, B, C, D, ya kan? Pada saat kalian momen itu azan, tapi dipastikan itu azannya maghrib ya. Kadang-kadang kan orang-orang sini kan bilangnya, kok azannya sama? Ya emang begitu, mau subuh, rasa muazan pasti sama. Tergantung mindsetnya, ya kan? Tergantung mindsetnya. Makanya gue bilang, pada saat kalian melihat porsi orang lain, kayaknya makan kayak gitu enak deh, gue lebih. Orang makan dari A sampai C, lu makan dari A sampai E. Pada saat lu makan dari A sampai B, lu kenyang, lu ngap. Ya. Terus yang gue bilang itu, jadi kalian melihat orang lain itu kayaknya enak banget. Nggak gitu caranya gitu. Kalian punya kenikmatan sendiri, kenyamanan sendiri. Kalau orang lain itu mempunyai kenyamanan sendiri, yang bisa gue bilang ke kalian bersyukur, karena paling tidak orang itu nggak nyusahin kalian. Itu Ya, aja poin benar. pentingnya. Karena kalau mereka nggak nyaman, lu yang diusik-usik susah.
Nah itu baru susah bersyukurnya. Ya, itu dari gua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk warga Rasa di sini. Inisial nextnya ya. Bye bye. Thank you semua.